cek 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 satu, cek 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 satu, cek cek. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Salam, selamat pagi. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari bersama-sama kita satukan hati dan pikiran kita. Kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Bapak Ibu, dalam ibadah hari ini kita mengingat akan peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Ketika Tuhan Yesus membawa pengikutnya keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka, dan para pengikutnya sujud menyembah kepadanya. Dalam sukacita dan syukur, mari kita berdiri, memuji dan menyembah Dia. Ibadah memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus ini berlangsung dengan satu keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya. Salam sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus bagi saudara sekalian. Jemaat, silakan duduk kembali.
Mendasari ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan berkata dalam Yohanes 14 ayatnya yang pertama dan kedua, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu." Sang Raja hidupmu, sang maut dikalahkannya demi selamamu. Muliakan namanya yang mati dan menang, memberikan hidup yang kekal, menghalau maut kejam. Dia nobatkanlah sang Raja yang bakal, pencipta alam semesta, sempurna dan megah. Hormati penebus yang agung mulia, sang anak domba yang kudus, terpuji selamanya. Pengakuan dosa. Dengan penuh penyesalan dan kerendahan hati, marilah kita mengakui segala dosa dan kesalahan kita kepada Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita awali dengan doa pengakuan dosa secara pribadi. Kita mulai. Ya Allah, kami datang kepadamu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta ampun atas segala dosa dan kejahatan kami. Dalam hidup ini, kami sering menjadikan kemampuan yang kami miliki menjadi ilah dalam kehidupan kami. Kami begitu mengandalkan kepintaran, kekayaan, serta kedudukan yang kami punya. Akibatnya, kami lebih percaya kepada semuanya itu daripada percaya kepadamu. Ya Allah, kasihanilah dan ampunilah kami. Kami sering merasa diri hebat dan bergantung kepada pengetahuan dan kepintaran kami sendiri. Sering sekali teman, koneksi, atasan, dan relasi menjadi ilah baru bagi kehidupan kami. Kami lebih mendengar suara mereka daripada perintah-perintah-Mu. Kami lebih menaati mereka daripada Engkau. Kami bahkan sering menduakan Tuhan di dalam kehidupan kami. Ya Allah, berbaliklah dari murka-Mu, kasihanilah kami dan ampunilah dosa-dosa kami. Dengan mulut kami menyatakan lebih meyakini kuasa Tuhan, tetapi dalam perbuatan kami sering menyangkal kuasa-Mu. Ya Allah, berbaliklah dari murka-Mu, kasihanilah kami dan ampunilah dosa-dosa kami. Amin.
Sidang jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Pengampunan dan damai sejahtera diberikan Allah bagi setiap kita yang mengaku dosa kita di hadapannya dengan tulus dan mau bertobat, sebagaimana yang dinyatakan dalam firman-Nya. Yesaya 1 ayat yang ke-18. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Mari kita mau saling berhadapan dan mengatakan Tuhan mengasihi dan mengampuni kita. Tuhan mengasihi dan mengampuni kita. Bagi kita yang telah menerima anugerah pengampunan dari Allah, kini firman Tuhan menuntun kita untuk menjalani kehidupan yang baru, seperti yang tertulis dalam Yohanes 14 ayat yang ke-21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Tuhan menyatakan kehendak-Nya melalui kebenaran firman-Nya. Oleh sebab itu marilah kita menyatakan kesetiaan kita untuk menerima kebenaran firman-Nya. Yesus, lihat umat-Mu yang mendamba Kau berfirman dan arahkan padamu hati dan seluruh indera, hingga kami yang di dunia Kau dekatkan pada surga. Tanpa cahaya Roh Kudus, kami dalam kegelapan. Biar oleh sabda-Mu, akal budi Kau cerahkan, hingga Tuhan kuasai karya dan ucapan kami. Mari kita berdoa. Segala puja dan puji kami naikkan ke hadirat-Mu yang Maha Kudus, Bapa di dalam Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan yang boleh selalu Tuhan nyatakan buat kami lewat perjalanan hidup kami hari lepas hari. Dan di dalamnya kami boleh merasakan campur tangan Tuhan yang senantiasa menopang perjalanan hidup kami. Dan di hari kenaikan-Mu ini ya Tuhan Yesus, kami akan kembali membaca serta merenungkan kebenaran firman-Mu. Ajar kami untuk dapat mengerti, memahami, dan Tuhan mampukan kami untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu kekasih Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan dari Efesus 1 ayat 15 sampai dengan 23, dan saya undang kita bangkit berdiri. Efesus 1
ayat 15 sampai dengan 23, kita akan membacanya secara berbalasan. Doa untuk pengertian tentang kemuliaan Kristus. Karena itu, setelah aku mendengar tentang iman-Mu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus, Aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, Dan betapa hebat kuasa-Nya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasa-Nya, yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan menundukkan dia di sebelah kanannya di surga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus yang telah naik ke sorga. Berbahagialah kita yang mendengar firman dan melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Haleluya. 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 Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Bapak Ibu kekasih Tuhan, di hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ini, kita akan melihat tema, yaitu kenaikan Kristus memberi pengharapan. Bapak Ibu kekasih Tuhan, ketika kita membaca perikop kita pada pagi hari ini, maka kita akan mencoba untuk melihat 4 hal yang ada di dalam perikop kita. Yang pertama, kita mau mencoba untuk melihat ayat yang ke-15, 16, dan 17. Karena itu setelah aku mendengar tentang iman-Mu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Bapak Ibu kekasih Tuhan, Paulus meminta agar orang di Efesus diberi oleh Tuhan hikmat, roh, untuk dapat mengenal dengan benar siapa yang menjadi pujian penyembahan, siapa yang menjadi Tuhan atas seluruh kehidupan mereka. Karena pada saat itu Bapak Ibu,
kehidupan beragama atau kehidupan orang-orang pada masa itu dipenuhi dengan filsafat Yunani, Helenisme, dipenuhi juga dengan pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan juga tentu salah satu yang menjadi bagian penting adalah tentang Yudaisme yang menekankan aturan peraturan Taurat yang harus diberlakukan bagi setiap orang yang berasal dari Yahudi atau Israel maupun juga yang bukan berasal dari Yahudi. Paulus mengatakan biarlah orang Efesus dapat mengenal Allah dengan benar. Dan biarlah itu juga menjadi bagian kita sebagai orang yang percaya dan beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Apakah kita sudah mengenal dengan benar Allah yang kita sembah dan kita puja dalam kehidupan kita? Minggu-minggu ini berita yang terdengar ialah kembalinya seorang yang bernama Nania Yusuf atau Nina Idol yang setelah 13 tahun percaya kepada Tuhan Yesus akhirnya kembali memutuskan untuk menjadi orang yang beriman lagi pada agamanya yang dulu. Dia kembali menjadi seorang mualaf. Dan saya mendengar alasan yang dikemukakan bahwa ketika dia sedang bersama dengan ibunya, dia berpikir, siapa yang akan mendoakan ibunya nanti kalau ibunya mati, dan siapa yang akan mendoakannya supaya masuk dalam kerajaan sorga, supaya masuk sorga. Dan dia juga bertanya, siapa nanti yang akan mendoakan saya supaya saya masuk sorga. Dan itu sesuatu yang menunjukkan kepada kita bahwa ternyata pemahamannya tentang iman Kristen itu tidak atau belum kuat untuk melihat keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Artinya ketika dia percaya dan beriman kepada Tuhan Yesus, pola pikir agamanya yang lama itu masih ada di dalam pikirannya. Pemahaman agamanya yang lalu itu masih merasuki pikirannya, sehingga dia bertanya tentang hal-hal yang seperti tadi. Dan itu menunjukkan bahwa ternyata dia sendiri belum mengenal Kristus secara utuh. Akhirnya dia pindah kembali. Bapak Ibu kekasih Tuhan, doa kita entah kepada orang yang meninggal atau katakanlah kita berdoa kepada nenek kita, kakek kita, orang tua kita, kita berdoa, Tuhan selamatkan orang tua saya, Tuhan biarlah orang tua saya masuk sorga. Doa-doa kita itu tidak menentukan orang tua kita masuk sorga atau tidak masuk. Yang menentukan dia masuk sorga, yang menentukan orang yang sudah meninggal untuk masuk sorga itu bukan doa-doa kita.
Yang menentukan dia masuk surga adalah iman, percayanya kepada Kristus. Doa apapun tidak akan membuat dia masuk surga. Itu sebabnya Bapak Ibu kekasih Tuhan, dari contoh itu kita bisa melihat bahwa mungkin kita juga menjadi orang-orang yang percaya dan beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, tetapi mungkin kita juga belum menjadi orang yang mengenal Tuhan Yesus Kristus, atau kita mungkin juga belum mengerti, memahami dengan seutuhnya iman percaya kita. Apakah kita sebagai orang tua, katakanlah, ketika anak-anak kita bertanya tentang tokoh-tokoh Alkitab, apakah kita sudah bisa menjawab hal-hal yang sederhana seperti itu? Saya masih ingat waktu SD, Grace pernah tanya karena dia ada punya PR agama, dia tanya ke saya, "Pak, siapa orang tua Daud?" Lalu saya bilang kepada Grace, makanya baca Alkitab. Makanya kalau sekolah minggu dengar guru sekolah minggu dengan baik dan benar supaya kamu bisa menjawab. Dia tanya lagi, "Jadi siapa, Pak?" "Ayahnya Daud." "Baca dong Alkitab." Lalu dia melengos pergi dengan kesal, dia berkata, "Percuma punya bapak pendeta gak bisa jawab." Enak aja loh. Bapak Ibu kekasih Tuhan, apakah kita sudah dapat mengenal, memahami iman percaya kita, doktrin kekristenan yang kita imani, kita amini, atau kita hanya sekedar percaya, beriman, tetapi ketika ditanya tentang sesuatu, kita tidak bisa menjawab karena memang mungkin kita tidak tahu. Kita tidak tahu biasanya disebabkan karena kita memang tidak mau cari tahu, tidak peduli, tidak memiliki perhatian terhadap apa yang kita imani dan kita amini. Makanya ketika saya tanya apakah yakin masuk surga, banyak yang menjawab itu dia tadi, mudah-mudahan, insya Allah, semoga, terserah Tuhan, dan sebagainya. Dan hal yang seperti itu Bapak Ibu harus menjadi bagian dari kehidupan kita. Mari kita tidak hanya sekedar percaya, kita tidak hanya sekedar beriman, tetapi kita mulai mencoba untuk mengetahui, mempelajari apa yang kita imani dan apa yang kita amini. Sekalipun mungkin apa yang kita pelajari tentu tidak sedalam orang yang belajar teologi di sekolah STT. Tapi setidak-tidaknya kita punya dasar untuk dapat mengerti yang kita imani, yang kita pahami. Sehingga ketika ada orang yang bertanya tentang iman percaya kita, kita bisa menjawabnya. Dan itu sesuatu yang sangat penting. Dan tidak hanya sekedar membaca, merenungkan firman Tuhan, tetapi ada sesuatu hal yang sangat menarik buat kita Bapak Ibu kekasih Tuhan. Ketika Tuhan Yesus bertanya kepada para muridnya, "Menurut orang banyak siapa aku ini?" Lalu ada yang berkata, "Engkau Elia, engkau Elisa, engkau Yohanes Pembaptis," dan sebagainya. Orang-orang kagum, hormat akan engkau. Lalu Tuhan Yesus bertanya kepada para murid,
Menurut kalian, siapa aku ini? Maka Petrus dengan tegas mengatakan, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Nah, Bapak Ibu kekasih Tuhan, kita belajar melihat apa yang dikatakan oleh Petrus, bahwa dia mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebagai Mesias. Namun ketika dia berhadapan dengan orang yang mempertanyakan dia, dia mengatakan, aku tidak mengenal dia, aku tidak tahu tentang dia, aku bukan bagian dari kelompoknya. Dia yang mengatakan kaulah Mesias, anak Allah yang hidup, dan dia pula lah yang menyangkal Kristus. Artinya pengakuan imannya tidak sebanding lurus dengan perbuatannya. Dan mungkin itu tidak hanya dilakukan oleh Petrus. Itu juga mungkin kita lakukan sebagai orang yang percaya dan beriman kepada Kristus. Kita semua percaya dan beriman bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Amin. Ketika kita percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, kita mengimani dan mengamini Dia adalah Raja di atas segala raja. Dan ketika kita mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita, apakah pengakuan kita juga berbanding lurus dengan perbuatan kita? Apakah pengakuan kita berbanding lurus dengan perbuatan kita? Kalau kita mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, berarti secara otomatis pikiran, perkataan, dan perbuatan kita harus tunduk dan taat pada apa yang diperintahkannya. Artinya kita mengakui Dia sebagai Tuhan dalam perkataan, kita juga mengakui Dia sebagai Tuhan dalam perbuatan. Kita seringkali mengakui Dia sebagai Tuhan dalam perkataan, tapi seringkali kita tidak mengimani, tidak mengamini, kita menyangkal Dia sebagai Tuhan dalam perbuatan kita. Ketika apa? Ketika kita melakukan banyak dosa dan kesalahan. Dan itu menunjukkan seringkali kita tidak banding lurus antara iman, antara pengakuan kita dengan perbuatan kita. Kita mengatakan mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi kita masih hidup di dalam dosa dan ketidakbenaran, dan itu menunjukkan kita hanya mengaku lewat bibir kita, tapi kita tidak mengakui Dia lewat perbuatan kita. Kalau kita mengakui Dia Tuhan bukan hanya lewat bibir, tapi kita juga harus mengakui Dia sebagai Tuhan dalam perbuatan-perbuatan kita. Karena perbuatan-perbuatan kita mencerminkan siapa yang kita imani dan kita amini. Jadi Bapak Ibu, mari kita mencoba untuk belajar untuk memahami bahwa saya percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya percaya kepada Bapa, saya percaya kepada Roh Kudus, dan rasa percaya saya itu harus semakin membuat saya tenggelam untuk mengenal Dia, untuk memahami Dia. Dan perbuatan-perbuatan saya harus mencerminkan bahwa saya adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Jadi kita tidak hanya sekedar mengenal, kita tidak hanya sekedar tahu, tapi kita benar-benar mau mengenal Dia lewat kehidupan kita. Yang kedua Bapak Ibu kasih Tuhan, kita lihat pada ayat yang ke-18. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukan baginya bagi orang-orang kudus. Dia menjadikan mata hati kita terang. Dia membuat kita mengerti bahwa kita punya bagian-bagian kemuliaan yang luar biasa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Apakah benar Tuhan menjadikan mata hati kita terang? Ya, Tuhan menjadikan mata hati kita terang. Tuhan juga mempersiapkan kemuliaan buat kita, yaitu mahkota kemuliaan. Kehidupan yang kekal bersama Dia di sorga. Pertanyaannya kembali buat kita, Bapak Ibu kekasih Tuhan. Apakah ketika Tuhan membuat mata hati kita terang, apakah itu memang sudah menjadi bagian yang ada di dalam kehidupan kita, atau kita tetap membiarkan mata kita gelap?
kita buta secara rohani. Kita tidak mau menjadikan hidup kita seperti apa yang Tuhan inginkan. Kita adalah terang, kita adalah garam. Atau kita terus mau hidup di dalam ketidakbenaran yang menunjukkan mata kita gelap, hati kita gelap, karena kita seringkali lebih mau dikuasai oleh kegelapan daripada terang. Dan seringkali hidup kita, mungkin Bapak Ibu, berjalan dalam kegelapan. Kalau hidup kita berjalan dalam terang, semuanya transparan, semuanya terbuka, tidak ada yang tertutupi, semuanya terlihat. Tapi kita seringkali tidak mau hidup di dalam terang. Karena ketika kita hidup di dalam terang, maka kita tidak bisa melakukan apapun yang menjadi keinginan kita, yang menjadi hasrat keduniawian kita, sehingga kita tetap mau hidup dalam kegelapan. Sebenarnya bukan Tuhan yang tidak membuat mata hati kita terang, tetapi kita yang tetap menutup mata kita di tengah terang yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Ketika kita tetap hidup di dalam dosa, berarti kita tetap menutup hati kita untuk kebenaran yang Tuhan berikan buat kita. Ketika kita hidup di dalam dosa, kita tetap menutup mata kita dari jalan-jalan yang harus kita tempuh bersama dengan Tuhan. Dan kita seringkali tidak mau berjalan bersama dengan Tuhan, karena ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita harus nurut, kita harus manut dengan apa yang Tuhan mau. Dan seringkali kita tidak suka melakukan apa yang Tuhan mau, kita seringkali lebih suka melakukan apa yang kita mau, sehingga ketika Tuhan menggenggam tangan kita, kita berusaha untuk lepas dari genggaman itu dan kita mau berjalan sesuka-suka kita. Dan seringkali ketika kita berjalan sesuka-suka kita, jalan yang kita tuju bukanlah terang tetapi kegelapan. Dan itu harus menjadi bagian koreksi dalam kehidupan kita. Agar kita bisa melihat bahwa Tuhan benar-benar menghendaki kita menjadi pribadi yang utuh, hidup dalam kebenaran, hidup dalam terangnya. Kita benar-benar menjadi garam dan terang yang Tuhan rindukan agar kita menjadi saksinya. Periksa mata hati kita, batin kita. Kalau kita masih hidup di dalam kegelapan, kalau kita masih hidup di dalam dosa dan kita suka sekali melakukan itu, berarti kita menutup terang yang dari Tuhan itu. Dan betapa malangnya kita, karena kita tidak hidup di dalam kasih terang yang seharusnya kita nikmati. Yang ketiga, Bapak Ibu kekasih Tuhan, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuasaannya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan menundukkan Dia sebelah kanannya di sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Yang dikerjakannya di dalam Kristus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Bapak Ibu kekasih Tuhan, kita punya Allah yang adalah pemilik alam semesta ini. Dan Tuhan Yesus berkata, ketika kita percaya dan beriman kepada Dia, maka di dalam diri kita ada kuasa. Dan mari kita mau melihat betapa dahsyat hebatnya Yesus Kristus yang adalah Tuhan, sekaligus Dia adalah manusia. Tuhan Yesus adalah manusia yang sama dengan kita. Tetapi kita bisa melihat
mujizat-mujizat yang dia lakukan, yang terkadang seringkali di luar nalar kita sebagai sesama manusia. Ketika dia mengubah air menjadi anggur, ketika dia mengatakan kepada orang yang lumpuh, bangkit, berdirilah. Ketika dia mengatakan, angkat tilammu, berdirilah. Ketika dia mengatakan kepada anak Yairus, bangunlah dari kematian. Ketika dia mengatakan kepada 10 orang kusta, pergilah temui para imam. Dan ketika mereka menemui para imam, di tengah perjalanan mereka menjadi sembuh. Ketika dia dengan mudah berkata kepada angin badai, diam, tenanglah. Ketika dia melakukan banyak mujizat-mujizat yang luar biasa. Dan dia sama seperti kita manusia. Hanya yang menjadi perbedaan kita dengan dia adalah dia tahu bahwa dia harus taat pada Bapaknya. Dia tidak pernah berjalan semau dia. Dia berjalan pada rasa tunduk dan taat atas apa yang Bapaknya inginkan dalam kehidupan dia. Yang membedakan antara kita dengan dia ialah kita berdosa, sedangkan dia sama sekali tidak berdosa. Apakah Tuhan sebagai dalam kapasitasnya sebagai manusia bisa berbuat dosa? Bisa enggak? Apakah dalam kapasitasnya dia sebagai manusia bisa enggak dia berbuat dosa? Artinya, ada enggak kecenderungan dia untuk jatuh ke dalam dosa? Sebagai manusia. Kalau iblis tahu bahwa dia tidak akan pernah bisa jatuh ke dalam dosa, iblis tidak akan pernah mencobanya beberapa kali untuk membuat dia jatuh ke dalam dosa. Penulis Ibrani mengatakan dia sama seperti kita. Namun ketika dia dicobai, dia tidak jatuh ke dalam dosa, sedangkan kita seringkali jatuh ke dalam dosa. Dengan kata lain, ketika kita melihat teladan Kristus dalam kehidupan pelayanannya, sesungguhnya juga menunjukkan kepada kita bahwa kita juga bisa tidak jatuh ke dalam dosa. Kita bisa tidak jatuh ke dalam dosa. Tapi kenapa kita memilih untuk terus jatuh ke dalam dosa? Yaitu dia tadi. Karena ketika kita memilih apa maunya Tuhan, kita tidak bisa memuaskan apa yang menjadi keinginan kita. Kita tidak bisa memuaskan apa yang menjadi kemauan kita. Dan itu yang membuat pada akhirnya kuasa Allah terhalang oleh karena dosa dan kesalahan kita. Karena apa? Tuhan Yesus mengatakan dengan jelas di dalam Yohanes, kalian akan melakukan segala hal yang lebih luar biasa lagi, yang lebih hebat lagi, yang lebih dahsyat lagi. Dan siapa yang katakan, yang mengatakan Tuhan Yesus sendiri, artinya bahwa kita diberi kepercayaan untuk melakukan minimal hal-hal yang sama dengan Tuhan. Tetapi kembali lagi bahwa sering aja kita gagal. Kegagalan kita adalah karena kita masih mau hidup di dalam dosa dan ketidakbenaran. Jadi kita harus benar-benar melihat
Tuhan Yesus bisa kok tidak jatuh ke dalam dosa. Seharusnya saya juga bisa tidak jatuh ke dalam dosa. Tuhan Yesus bisa kok mengampuni, seharusnya saya juga bisa mengampuni. Tuhan Yesus bisa kok tidak tergoda, saya juga seharusnya bisa tidak tergoda. Kecenderungan-kecenderungan seperti itu Bapak Ibu kekasih Tuhan, teladan yang Tuhan Yesus berikan dalam kehidupan kita seharusnya membuat kita belajar untuk itu. Dan yang terakhir Bapak Ibu, ayat 22-23. Dan segala sesuatu telah diletakkan di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatunya. Dikatakan dia adalah kepala dan kita jemaat adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia. Kepenuhan dia artinya dalam kehidupan kita. Sekali lagi seperti yang dikatakan oleh 1 Yohanes 2 ayat 6 itu. Siapa yang mengimani dan mengakui dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka dia harus hidup sama seperti Kristus hidup. Dan kita sebagai satu persekutuan dengan segala berbagai macam talenta karunia yang Tuhan berikan buat kita, harus memperlihatkan kepada dunia ini bahwa kita memiliki persekutuan yang luar biasa karena kita punya satu kepala yang sama, yaitu Yesus Kristus. Dan ketika kita punya satu kepala yang sama, maka kita semuanya harus mengarah ke sana. Sama yang seperti Paulus katakan, bahwa kita semua punya fungsi yang berbeda. Tetapi fungsi yang berbeda itu mempunyai tujuan yang sama, yaitu untuk kemuliaan nama Tuhan. Majelis, pengurus komisi, jemaat, kita punya fungsi yang berbeda. Tapi kita diikat oleh satu tujuan yang sama, yaitu untuk kemuliaan Tuhan. Itu sebabnya kita percaya bahwa semua kita di dalam setiap pelayanan yang kita lakukan, kita yakin percaya bahwa kita punya satu hal yang ingin kita lakukan, yaitu melakukan apa yang terbaik untuk Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu kekasih Tuhan, mari kita mau membuat persekutuan kita semakin bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Semakin saling mengikat, semakin saling mengait dalam kasih satu dengan yang lain. Tidak boleh ada perbedaan. Dan tidak ada perbedaan itu kan kelihatan ya. Waktu bapak-bapak Pelpri ada di di puncak, ikrarnya tidak ada perbedaan di antara kita. Semua sama. Ketika kita berada di dalam gereja, kita semua sama. Apalagi di puncak. Ketika bapak-bapak joget, gak tahu mana yang pendeta, gak tahu yang mana penata, atau yang pendeta ketahuan lah ya. Bapak heboh banget jogetnya katanya. Saya di sana sih diam aja ngeliatin doang, gak joget. Bapak-bapak yang joget. Ya, kita harus punya tujuan yang sama sekalipun kita berbeda. Dan sekali lagi Bapak Ibu, di dalam gereja ini, kembali lagi, tidak ada majikan, tidak ada hamba, tidak ada tuan, tidak ada budak. Kita semua adalah orang-orang, pelayan-pelayan yang Tuhan pakai dengan fungsi kita masing-masing. Oleh karena itu jangan pernah merasa rendah dengan pelayanan yang saya mau katakan sekali lagi Bapak Ibu, ketika kita menerima tamu, penerima tamu lah katakan di depan sana, kualitasnya tidak jauh berbeda dengan saya yang sedang berkhotbah di sini. Karena pengalaman pribadi saya membuktikan bahwa penerima tamu bisa membuat orang menjadi anggota gereja.
Dan itu sesuatu yang luar biasa. Jangan pernah merasa rendah dengan jabatan yang kita miliki saat ini dalam kehidupan bergereja. Karena kita percaya bahwa kita melayani Tuhan bukan karena jabatan. Kita melayani Tuhan adalah karena pelayanan yang Tuhan berikan. Jabatan apapun tidak akan berguna kalau kita malas melayani. Jabatan apapun tidak akan berguna kalau kita ogah-ogahan. Jabatan apapun tidak akan berguna kalau kita egois. Jabatan apapun tidak akan berguna. Tuhan gak ngelihat jabatan kita. Yang Tuhan lihat adalah kesungguhan pelayanan yang kita lakukan dengan jabatan apapun yang kita miliki, yang kita punyai. Sebabnya mari kita mau membuat gereja ini semakin bertumbuh di dalam berkat-berkat Tuhan. Dan kita percaya bahwa tugas kita semua adalah membawa anak-anak kita untuk mengenal Kristus lewat persekutuan kita. Dan kita juga percaya bahwa saat ini Bapak Hiras bersama Ibu membawa anaknya untuk dibaptis. Dan ketika anak-anaknya dibaptis, maka mereka bukan hanya membawa anaknya dibaptis, tapi mereka juga mau menyerahkan kehidupan pertumbuhan anaknya ke dalam persekutuan kita. Dan biarlah Jaden boleh mengenal Tuhan tidak hanya lewat orang tuanya, tapi Jaden mengenal Tuhan lewat persekutuan yang ada di dalam gereja kita. Dan kita percaya bahwa dia akan menjadi anak yang bertumbuh di dalam kehidupan yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Kenaikan Tuhan Yesus memberikan satu bukti kepada kita semuanya bahwa banyak yang harus kita lakukan, banyak yang harus kita buat sebelum kita menikmati satu kehidupan yang kekal bersama dengan Dia, karena Dia mengatakan ada satu tempat yang telah Tuhan sediakan buat saya dan juga buat Bapak Ibu semuanya. Tuhan memberkati kita. Amin. Temukan dasarku, tempat berpaut jangkaku, kekal yang berbakal membuat putramu dasar yang teguh. Biarpun dunia lenyap, pegangan hidupku tetap. Inilah dasar andalan, biarpun apa ku tempuh. Ya Tuhan, rahmat-Mu berlaku sepanjang jalan hidupku, sampai kekal ku pujilah samudra rahmat yang bakal. Bapak Ibu diundang untuk bangkit berdiri. Bersama dengan gereja di segala tempat dan abad, mari kita mengucapkan pengakuan iman Nicea Konstantinopel. Kita mulai. Aku percaya kepada satu Allah Bapa, yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan, Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan, bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaraannya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari surga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita,
dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria dan menjadi manusia, yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai dengan isi kitab-kitab, dan naik ke surga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa, dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus, yang adalah Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak, disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaran para nabi. Aku percaya kepada satu gereja yang kudus dan am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam ibadah ini kita akan menaikkan baptisan kudus terhadap anak kekasih Jaden Daniel Martua Sihombing, supaya ia mengalami penyucian dosa, dimeteraikan sebagai anggota tubuh Kristus, anak-anak Allah dan pewaris kerajaan Allah dan juru selamat Yesus Kristus. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Matius 28 ayat 19. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Yohanes 3 ayat 5. Demikian pula apa yang tertulis dalam Injil Markus. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu ia memeluk anak-anak itu, dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Markus 10 ayat 13 sampai 16. Dengan demikian, melalui iman kepada Allah Tuhan kita mewarisi janjinya yang diberikan Abraham kepada Abraham. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun, menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Kejadian 17 ayat 7. Sebagaimana telah dinyatakan oleh Rasul Petrus di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 39. Bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi mereka orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Pada Bapak Ibu Hiras Sihombing, saya undang untuk bangkit berdiri. Dan menjawab dua pertanyaan. Adalah kewajiban setiap saudara yang membawa anak-anak untuk dibaptis, mengaku iman yang di dalamnya nama anak kita yang dibaptis, dan berjanji untuk mendewasakan anak kekasih kepada jalan Kristus. Karena itu pertama-tama kami menanyakan kepada Bapak dan Ibu, apakah Bapak dan Ibu percaya kepada Allah yang Esa, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus? Apakah jawabmu Bapak dan Ibu Hiras Sihombing? Di hadapan Allah dan jemaatnya, hendaknya Bapak dan Ibu menyatakan janji Bapak dan Ibu dengan hati yang tulus.
Apakah Bapak Ibu bersedia menjadikan rumah tangga Bapak Ibu sebagai suatu lingkungan Kristiani di mana ibadah dan pengajaran iman Kristen dilaksanakan sehingga memungkinkan anak kita bertumbuh dalam pengenalan yang benar terhadap Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Kepala Gereja dan setia memberitakan kebaikan Allah Tuhan kita dalam kata dan perbuatan. Apakah jawabmu Bapak Ibu Hiras Sihombing? Bapak Ibu jemaat diminta untuk bangkit berdiri dan menjawab pertanyaan yang akan saya ajukan. Apakah Bapak Ibu juga setia kepada panggilan selaku jemaat Kristus sehingga anak kekasih Jaden dan semua anak-anak di tengah-tengah kita dapat bertumbuh dalam cinta dan pengetahuan serta ketaatan kepada Allah Tuhan kita? Apakah jawabmu Bapak Ibu? Kami bersedia dengan pertolongan Allah. Dengan sukacita kami menyambut anak-anak ini dalam persekutuan jemaat. Bapak Ibu jemaat silakan duduk kembali. Mari kita berdoa. Terpujilah Allah Bapa yang telah menyatakan, yang menciptakan segala sesuatu dan memberikan air ini kepada kita. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus yang telah berkenan menebus manusia dari kuasa dosa. Terpujilah Roh Kudus yang telah berkarya di dalam gereja dan di tengah dunia. Ya Allah Bapa, berkenanlah memberkati akta baptisan kudus ini sebagai tanda dan meterai bahwa anak kekasih Jaden telah diterima dalam perjanjian dengan Kristus dan oleh kuasa Roh Kudus dilahirkan kembali kepada hidup yang kekal. Dengan penuh sukacita saya menimba air dari air mata kehidupan keselamatan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jaden Daniel Mertua Sihombing, saya membaptis engkau dalam nama Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Roh Kudus. Tuhan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Hiras Simpson Krismanto Sihombing, inilah ayat baptis untuk anak kekasih Jaden Daniel Mertua Sihombing, diambil dari Ratapan 3 ayat 25. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia.
Bapak, Ibu Sihombing, jadilah orang tua yang takut akan Tuhan, yang tidak hanya membawa Jayden untuk dibaptis, tetapi mengajarkan Jayden kebenaran firman Tuhan lewat kehidupan Bapak dan Ibu sebagai orang tua, agar dia boleh semakin mengalami pertumbuhan iman di dalam hidupnya sampai suatu saat dia mengaku percaya bukan lagi karena Bapak Ibu, tetapi karena iman percayanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Kami bersyukur atas kemurahan-Mu yang besar, yang telah memilih dan memasukkan Jayden ke dalam persekutuan umat-Mu. Biarlah dia terus bertumbuh dalam kasih karunia-Mu, sehingga dia menjadi orang yang percaya, yang taat kepadamu. Berilah kebijaksanaan dan kekuatan kepada Bapak Ibu Hiras Sihombing dan juga kami semua anggota jemaat-Mu, supaya dia, Jayden, dengan setia mengenal, menggenapi janjinya, dan ajarlah kami semua mengerti tanggung jawab sebagai sebuah jemaat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kepada Bapak Ibu Hiras Sihombing dan keluarga, dipersilakan untuk memberikan persembahan syukur baptisan kudus. Bapak Ibu, sebelum kita masuk dalam doa syafaat, ada satu pengumuman yang mau saya sampaikan secara khusus buat para pengurus komisi. Tanggal 4 Juni 2022, majelis dan kita semua para pengurus akan mengikuti pelatihan homiletika atau pelatihan ilmu berkhotbah yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Daniel Sakarias hari Sabtu tanggal 4 Juni jam 8 pagi. Diharapkan kehadiran para pengurus komisi agar kita punya pembekalan untuk kita bagaimana nanti suatu saat kalau kita diminta untuk menyampaikan
firman Tuhan. Pembekalan ini sangat berguna, oleh karena itu diharapkan untuk ambil bagian. Itu saja, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di dalam Tuhan Yesus, kami percaya bahwa Engkau ya Tuhan naik ke sorga dan suatu saat akan kembali. Kami tidak tahu kapan Engkau akan kembali, tapi satu hal yang kami tahu, ada satu tempat buat kami di sorga yang telah Engkau sediakan. Dan biarlah kami tetap beriman dalam seluruh perjalanan hidup kami, di tengah suka dan duka kehidupan yang harus kami lalui, kami tetap mau setia kepadamu. Terima kasih, berdoa untuk ibadah PW Sinode pada tanggal 28 Mei 2022. Tuhan berkati, biarlah ibu-ibu PW ambil bagian dalam ibadah PW Sinode ini dan semuanya boleh berjalan dengan lancar, dan pada akhirnya semua hanyalah untuk kemuliaan nama Tuhan semata. Terampilan berkhotbah, pelatihan terampil berkhotbah pada tanggal 4 Juni 2022. Biarlah kami semua para pengurus komisi mau ambil bagian sehingga kami boleh mendapatkan pembekalan bagaimana caranya mempersiapkan khotbah dan juga berkhotbah. Anak-anak Tuhan yang sakit kami mau serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Ibu Sumi Hartobing, Ibu Lemina Turnipsi Haloho, Ibu Josina Mairuhu, Ibu Fransina Mairuhu, Ibu Sardi, Ibu Ratih Lensina, Ibu Sudarman, Bapak Sugito, Bapak Hari Lesina, Bapak Teddy Sianturi, Bapak Max Kumlontang. Mengucap syukur untuk Bapak Philip Regar yang operasinya berjalan dengan lancar dan dalam proses pemulihan. Juga berdoa buat Saudara Vigo yang mengalami kecelakaan. Biarlah Engkau yang memberikan kekuatan, kemampuan dan kesembuhan buat anak-anak Tuhan yang sedang berada dalam kondisi fisik kurang sehat. Terima kasih Bapa, inilah doa kami yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita bersyukur kepada Allah. Karena Ia selalu melimpahkan berkat dan anugerahnya bagi kita. Mari bersyukur atas kenaikan Yesus Kristus ke surga. Ia naik untuk menerima kuasa sebagai Raja semesta dan memelihara kita dengan kasih dan kuasa yang dahsyat. Mari nyatakan syukur dengan memberikan yang terbaik lewat persembahan kita. Tuhan memberkati persembahan Bapak, Ibu, Saudara. Amin. Tuhan pencipta semesta, Kaulah yang maha mulia, sungguh besar karunia yang
menyanyikan baitnya yang kedua. Kasih-Mu nyata terjelma di sinar surya yang cerah, di sawah dan tuayannya yang Kau beri. Bapak Ibu diundang untuk bangkit berdiri. Mari kita serahkan persembahan kita dalam doa yang kita ucapkan bersama-sama kepada Tuhan. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami ini, yaitu dari umat yang telah Tuhan selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur ini menjadi suatu berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan. Amin. Bapak Ibu kekasih Tuhan, Tuhan Yesus telah naik ke surga dan Tuhan telah menyediakan satu tempat buat kita sehingga nanti setelah kita mengakhiri perjalanan hidup kita di dunia ini, kita akan dapat menikmati kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan di surga. Namun dengan satu syarat, biarlah dari sekarang ini sampai kita meninggal nanti, sampai kita mati nanti, kita tetap berada di dalam iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jangan pernah menyangkal, jangan pernah murtad, jangan pernah pindah agama, sebab ketika kita melakukan itu, maka tidak akan ada tempat di sorga buat kita. Sebab keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Kita mengakhiri ibadah kita. Tuhan tolonglah bangunkan iman, berikan kasih yang remuk. Tuhan tolonglah bangunkan iman, berikan kasih yang remuk. Ubahlah hatiku, jamalah diriku, biar di tangan-Mu berbentuk. Tuhan tolonglah bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Hati bersujud, jiwa menyembah, hidupku masukkan kasih-Mu. Hati bersujud, jiwa menyembah, hidupku masukkan kasih-Mu. Terimalah hatiku, layakkan diriku untuk kemuliaan nama-Mu. Hati bersujud, jiwa menyembah, hidupku masukkan kasih-Mu. Pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.